Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salatiani dengan NIM 201200035, Prodi S1 Manajemen dari kampus STIE Pertiwi Karawang. Di sini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai pentingnya penguasaan mental dan penguasaan manajerial dalam menjalankan bisnis. Mengenai pentingnya penguasaan mental, kesehatan mental sebagai kesejahteraan mental di masa di mana seorang individu menyadari kemampuannya sendiri, dapat mengatasi tekanan hidup yang normal, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Dalam pengertian positif ini, kesejahteraan mental adalah dasar bagi kesejahteraan individu dan berfungsinya komunitas secara efektif. Kesehatan mental juga membantu menentukan bagaimana seseorang tersebut mengenai stres, berhubungan dengan orang lain, dan membuat pilihan yang sehat. Kesehatan mental penting di setiap tahap kehidupan, dari masa kanak-kanak dan remaja hingga dewasa. Meskipun istilah tersebut sering digunakan secara bergantian, kesehatan mental yang buruk dan penyakit mental bukanlah hal yang sama. Seseorang dapat mengalami kesehatan mental yang buruk dan tidak didiagnosis dengan penyakit mental. Demikian juga seseorang yang didiagnosis dengan penyakit mental dapat mengalami periode kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Kesejahteraan mental dan fisik adalah komponen yang sama pentingnya secara keseluruhan. Penyakit mental, terutama depresi, meningkatkan risiko berbagai jenis masalah kesehatan fisik, terutama kondisi jangka panjang seperti stroke, diabetes tipes, dan penyakit jantung. Demikian pula adanya kondisi kronis dapat meningkatkan risiko penyakit mental. Penting juga untuk diingat bahwa kesehatan mental seseorang dapat berubah seiring waktu, tergantung pada banyak faktor. Ketika tuntutan yang ditempatkan pada seseorang melebihi sumber daya dan kemampuannya, kesehatan mental mereka terpengaruh. Misalnya, jika seseorang bekerja berjam-jam merawat kerabat yang sakit atau mengalami kesulitan ekonomi, mereka mungkin akan mengalami kesehatan mental yang buruk. Untuk itu, perlu disadari bahwa siapa saja dapat mengalami gangguan pada kesehatan mentalnya. Contoh dampak kesehatan mental yang tidak stabil diantaranya: yang pertama, kesehatan fisik dan kesehatan mental sangat erat kaitannya, dan terbukti tanpa keraguan bahwa depresi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah. Yang kedua, keseluruhan mental yang buruk juga menyebabkan masalah sosial seperti pengangguran, keluarga yang berantakan, kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, dan kejahatan terkait. Dan yang terakhir, kesehatan mental yang buruk memainkan peran penting dalam fungsi kekebalan yang berkurang. Ada 3 cara penting untuk meningkatkan serta menjaga mental, yaitu dengan berolahraga, makan dengan benar, dan mengendalikan stres. Berikut penjelasan secara ringkas mengenai pentingnya penguasaan manajerial. Penguasaan manajerial adalah keterampilan untuk mengatur, mengordinasikan, dan menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan yang telah ditentukan organisasi.
Dalam organisasi yang berukuran besar seperti perusahaan, kesempatan manajer untuk mengadakan kontak dengan seluruh bawahan relatif sangat kecil. Lebih-lebih dalam organisasi yang besar dengan ruang lingkup operasinya berskala nasional atau internasional. Seorang pimpinan usaha dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial sehingga kegiatan mengintegrasikan, mengordinasikan dan menggerakkan para bawahan dalam ruang lingkup usaha yang besar dapat dilakukan dengan baik. Berikut ada beberapa contoh penguasaan manajerial yang harus dimiliki pengusaha. Yang pertama, kecerdasan emosi. Seorang pengusaha akan menghadapi berbagai sifat manusia, baik sebagai rekan bisnis maupun konsumen bisnisnya. Oleh karena itu, seorang pengusaha yang baik dituntut untuk memiliki manajemen emosi yang baik dan selalu berkepala dingin ketika menghadapi karakter manusia yang unik agar tidak merusak reputasi bisnis mereka. Yang kedua, mampu mengelola SDM. SDM yang baik adalah aset bagi bisnis. Dengan keterampilan manajerial yang baik dalam mengelola SDM, maka bisnis akan berjalan secara sistematis, terorganisir, dan rapi, sehingga proses bekerja akan berjalan lebih terarah dan sesuai dengan target tujuan. Dan yang ketiga, memiliki strategi manajerial. Seorang pengusaha yang baik harus dapat menuangkan impiannya ke dalam ide-ide yang dapat diimplementasikan melalui perencanaan strategi manajemen yang efisien dan efektif. Dengan strategi manajemen yang baik, seorang pengusaha dapat lebih mudah mengelola manajemen perusahaannya. Dan yang terakhir, memiliki jiwa kepemimpinan. Pemimpin yang baik harus bisa menginspirasi dan memberikan dorongan positif pada teamworknya, bersedia untuk terlibat dan bertanggung jawab dalam pemecahan masalah, serta berani mengambil resiko. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.